Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya. Termol-termol itu yang penting ngotot aja dulu. Salah di kemudian ya nggak ada masalah. Yang penting ngotot aja dulu begitu kan. Ya ini adalah merupakan perdebatan yang cukup menarik begitu kan ya. Adi Dermawan dengan dengan ex Wakapolri di situ begitu kan soal pelaporan di situ dan pada akhirnya Termol nggak bisa berkutik apa-apa begitu. Aduh, pada ujung-ujungnya masyarakat mempertanyakan kapasitas dan kualitas itu begitu. Makanya di ruang televisi, di ruang publik begitu kan, berbicara dengan argumentasi yang kuat, ya, bukan berbicara soal hal yang kemudian ingin memenjarakan Roy Suryo doang begitu. Coba salah satu yang kemudian membuktikan Adi Dermawan ini nampaknya sudah mulai kehilangan arah begitu kan ya, ditanya oleh ex Wakapolri begitu kan soal pelaporan-pelaporan itu ya, Anda melaporkan atas apa, pencemaran atau pembunuhan atau korban atau bagaimana. Nah, pencemaran nama baik Pak ya, kalau pencemaran nama baik apa yang dicemarkan ya, atas tuduhan-tuduhan itu, atas fitnahan lah, dibuktikan apa enggak ijazahnya. Nah, ini kan pada akhirnya terjebak dengan pola-pola seperti itu begitu. Coba kita dengarkan. Ini agak seru begitu. Coba kita dengarkan seperti ini. Tadi sudah dijelaskan Bang Rasman, diberikan pemaafan bagi pelapor. Pakai korban. Bukan, maksudnya pemaafan apa? Peristiwa apa yang dimaafkan? Ya, dia melakukan restoratif dengan tadi disebutkan sama Bang Rasman, pemaafan yang diberikan oleh pelapor. Bukan, maksudnya pemaafan apa nih? Korban memberikan maaf. Iya, peristiwa apa? Pemaafan ada pembunuhan, penganiayaan. Pencemaran, Pak. Hah? Pencemaran. Fitnah. Pencemaran apa? Iya. Nama baik. Nama baik apa? Kenapa dicemarkan? Ya dikatakan palsu padahal bukan palsu, Pak. Loh, sudah dibuktikan belum palsunya? Dibuktikan dengan lapor. Nah, itu yang di situ aja. Lapor tadi udah kan Mas Refli, ada peraturan Kapolri sendiri. Kalau mau diperiksa lapor, satu harus ada laporan polisi. Tadi Bang Rasman nanya, ya kan? Apa bedanya laporan dan Dumas? Dumas itu dipakai pengaduan masyarakat, ya kan? Itu untuk melaporkan tindakan atau perilaku polisi yang menyimpang. Kalau laporan di mana-mana berkaitan dengan pidana, laporan polisi, Pak. Bukan laporan Dumas. Di luar negeri namanya police report, bukan Dumas. Ini polisi ini udah mendunia, Pak. Jadi jangan dikaitkan di Indonesia. Tadi sudah jelas. Nah, itulah salah satunya begitu kan. Nampaknya agak seru juga begitu. Nampaknya pelaporan agak salah sasaran ini. Aduh. Ini nampaknya tidak tahu alurnya begitu. Yang penting laporkan aja dulu lah. Ya, yang penting modal ngotot aja dulu lah begitu kan. Ya, pada ujung-ujungnya, ya seperti ini begitu kan. Pada akhirnya orang-orang akan tidak begitu simpati lagi soal dugaan ijazah palsu ini. Kenapa? Karena satu begitu, tetap percaya kepada Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka. Walaupun Rismond sudah mendapatkan restoratif justice, tapi di balik rekam jejak akademik Rismond kan dipertanyakan. Orang kan masih seperti itu begitu kan. Tidak 100% percaya sekarang ini terhadap para termol itu begitu. Ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Apalagi sekarang ini ada tuntutan-tuntutan dan gugatan-gugatan 17 warga negara termasuk Jenderal Purnawirawan TNI ya dan masyarakat sipil terkait ya penanganan perkara ijazah Jokowi. Ini sekarang ini muncul narasi-narasi dan kemudian klarifikasinya begitu. Artinya apa? Artinya ini memang sudah menjadi serius begitu kan ya, orang-orang akan pasti mengetahui betul bahwa persoalan ini harus persoalan dituntaskan ya, walaupun berbagai cara yang dilakukan oleh para termol, tapi pada kenyataannya orang-orang masih banyak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rismond CS begitu dengan kawan-kawan mereka begitu. Coba kita tonton ya seperti ini. Saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Refli. Kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, ada 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Kami
kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain, yaitu saudara Roy CS. Sekarang korbannya baru itu. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI begitu kan. Banyak yang kemudian juga bersuara begitu. Maka dari sinilah yang kemudian ya tidak hanya modal ngotot saja untuk memperjuangkan, tetapi cukup pembuktian. Bawa ke pengadilan, seret ke pengadilan, buktikan di situ begitu, adu argumentasi, bos. Ya. Jadi saya kira kalau berargumentasi liar seperti ini dan bebas, ini tidak akan menemukan titik temu. Tahu sendiri kan warga Konoha bagaimana? Tahu sendiri para buzzer-buzzer untuk menyerang Roy Suryo dan sebagainya. Pada ujung-ujungnya ya ngeri-ngeri sedap, ya ngeri-ngeri sedap. Jadi saya pribadi ya menghimbau lah begitu kan kepada para termol ya, coba cerdas sedikit lah. Ini salah satunya ngotot begitu, ngototnya begitu kan ya, ngotot dia gitu untuk mencari fakta bagaimana bohir yang kemudian ada di balik soal dugaan ijazah ini begitu. Silakan teman-teman semua nih yang ada di sini maupun yang nanti menonton kita pada saat ini harus sudah percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Rismon aja udah mengakui kok. Nah, dengan masyarakat Indonesia ya didikti untuk percaya terhadap ijazah palsu. Maaf, terhadap ijazah asli Jokowi begitu kan ya. Orang-orang sekarang ini walaupun Rismon sudah mendapatkan restoratif justice begitu, percaya terhadap ijazah Jokowi, maka kemudian orang-orang tidak begitu percaya terhadap Rismon, tidak begitu percaya terhadap soal ijazah ini. Kenapa? Karena Rismon sendiri ya yang awalnya sudah mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, setelah dapat tekanan, ya dapat problem besar soal akademiknya begitu kan, berubah total ini begitu, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Tidak begitu respect ya, ujung-ujungnya masyarakat juga percaya terhadap Rismon begitu, terhadap Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Aduh, ngeri. Mau bagaimana lagi ini begitu ya, mau dengan cara apa lagi ini ya. Saya tidak paham begitu para termol itu berbagai cara yang ditempuh dilakukan mereka ya, yang pada ujung-ujungnya tidak ada kemanfaatan sama sekali begitu. Ujung-ujungnya ya dia melakukan nampaknya beralibi sana sini begitu, tapi poinnya tidak kena apa yang kemudian dilakukan mereka. Kalau mau mentersangka, mau memenjarakan Roy Suryo, gampang bos ya, tunjukkan ijazah, ini ijazah saya, coba Roy teliti ini ijazahnya ya, benar apa enggak begitu. Kalau memang benar, wajib silakan Roy Suryo dijeploskan ke penjara. Tapi kalau beralibi-alibi seperti ini kan buang-buang anggaran, buang-buang uang begitu kan si Jokowi. Nggak tahu kalau gratis. Ya tidak ada makan gratis lah. Tidak ada makan yang gratis. Ya nggak tahu lagi kalau ada nuansa-nuansa dengan yang lain, wallahu a'lam, saya nggak tahu begitu kan. Tapi dengan adanya situasi dan kondisi saat ini, melihat bahwa kalau tidak ada finansialnya maka tidak akan jalan begitu. Ya, saya menganggap hal seperti itu begitu. Ya saya artinya apa? Artinya semuanya kan membutuhkan bensin, membutuhkan apa-apa di situ begitu kan ya. Apakah ini ada udang di balik batu atau bagaimana begitu. Makanya yang saya katakan tadi ya, kalau memang mengusut yang 50 miliar yang dituduhkan oleh termol kepada Roy Suryo CS, sampaikan kepada publik ya bahwa ada tuduhan nama ini. Kok Roy Suryo yang kemudian didesak untuk bercerita. Maaf, Rismon begitu kan. Rismon didesak untuk bercerita. Ya, ini logikanya gimana begitu? Silakan bercerita begitu. Ya, saya menanti dengan itu. Kalau memang benar ya ada 50 miliar ya yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka ya,
Maka di balik ini semua berarti ya kita lihat saja Pratermol, apakah ada juga di balik itu semua? Ya, tidak ya kita tahulah begitu ya. Di negara-negara kita itu untuk saling adu argumentasi seperti itu kan banyak yang kemudian diduga ada mendanai hal-hal seperti itu begitu kan ya. Kayak kasus Andre Yunus misalnya begitu kan ya. Banyak kasus-kasus besar yang kemudian kita lihat ada backingan ini, ada backingan itu dan sebagainya. Artinya apa? Ya, hal-hal seperti ini bisa meninggalkan keluarga kok begitu kan. Semuanya meninggalkan keluarga dan sebagainya. Makanya tidak heran ya, ini bolak-balik kan membutuhkan biaya. Ya. Ya, Oke. Jadi Pak Jokowi nggak pernah pakai produk palsu. Ya, si Roy itu giginya palsu. Charlie Chaplin ada pesan? Ya, saya minta kepada Pak Charlie Chaplin yang dugaan kami pernah menjabat sebagai pejabat publik. Saya minta keluar dong. Ya, jangan di belakang. Ya, oke. Keluar. Ya, itu pesan dari saya. Ya. Oke. Saya akan minta kepada kejaksaan segera terapkan TPPU. Itu saja. Oke, makasih ya. Oke ya. Nah, itulah ya. Ya, kok ini menuduh hal-hal seperti itu begitu. Sebut saja misalnya Pak JK. Hei Pak JK, keluar dong. Kan itu seharusnya begitu kan. Ya, tidak harus kode-kode seperti itu. Kalau memang berani tunjukkan, hei Pak JK keluar. Siapa yang mendanai soal dugaan ijazah palsu ini? Kok banyak yang disebut-sebut di situ begitu? Ya disebut soal ini begitu. Ada Pak JK, ada AHY, ada Puan, ada Luhut begitu kan ya. Yang kemudian diseret-seret soal dugaan ijazah ini. Padahal buktinya belum menjadi bukti mendasar begitu kan ya. Apa yang kita pertontonkan oleh Termol ini hanya menjadi ya ketawaan bagi masyarakat Indonesia. Aduh, ngeri. Tidak ada cara lain begitu kan ya. Untuk mendesak seseorang muncul begitu. Nampaknya sudah mulai kehabisan akal begitu. Ngeri sedap ya. Oke, begitu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.